Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah AMDAL. Ya, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan AMDAL kita, materi di setelah mid semester, di mana hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang identifikasi dampak potensial. Ya, identifikasi dampak potensial merupakan bagian dari dasar dalam penyusunan dokumen AMDAL. Oke, baik. Dalam penyusunan dokumen AMDAL, di mana ada 4 dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan syarat AMDAL, yaitu dokumen kerangka acuan atau KA AMDAL, kemudian dokumen ANDAL, analisis dampak lingkungan, selanjutnya dokumen rencana kelola atau RKL, dan yang terakhir adalah rencana pemantauan atau RPL. Nah, 4 dokumen ini merupakan satu kesatuan dalam kelengkapan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL di Indonesia. Ya, untuk memperjelas kembali terkait dengan penyusunan dokumen AMDAL, terutama analisis dampak lingkungan, yang berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi dampak potensial, kita akan bahas lebih lengkap di dalam pembahasan kita kali ini. Ya, identifikasi dampak potensial merupakan salah satu unsur utama dalam penyusunan dokumen AMDAL, di mana jika kita salah dalam menentukan dan mengklasifikasikan dampak potensial atau dampak lingkungan yang mungkin terjadi atau mungkin muncul, maka kedua dokumen selanjutnya, yaitu dokumen pengelolaan dan dokumen pemantauan lingkungan, itu tidak akan berguna atau tidak akan berjalan secara maksimal karena kita mengalami kesalahan atau tidak melakukan secara serius terkait dengan penyusunan dampak potensial ini. Ya, manfaat dari penyusunan dampak potensial ini banyak sekali. Salah satunya adalah ketepatan dalam menentukan upaya pengelolaan agar proyek ataupun kegiatan yang dilakukan ataupun yang direncanakan dapat berjalan tanpa merusak atau menyebabkan dampak terhadap lingkungan yang lebih parah atau dampak negatif dari kegiatan kita. Ya, dalam penyusunan ini, terutama dalam mengidentifikasi dampak potensial ini ada 3 unsur utama dalam penyusunan dokumennya. Yang pertama, kita melakukan identifikasi dampak lingkungan yang potensi atau yang potensial timbul tanpa memperhatikan besar kecilnya dampak, positif atau negatifnya dampak, dan penting atau tidaknya dampak. Artinya, dalam melakukan identifikasi awal ini, kita membuat ataupun memperkirakan, membuat daftar perkiraan, ya, tepatnya seperti itu, semua kemungkinan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, jika kegiatan ataupun proyek yang kita rencanakan itu akan dikerjakan. Ya, itu tidak melihat bagaimana besar kecilnya dampak, itu semuanya kita paparkan, baik itu dampak yang masif atau dampak yang minimal muncul. Jadi semua dampaknya kita jelaskan. Termasuk juga apakah berdampak terhadap negatif terhadap masyarakat ataupun berdampak positif justru. Itu semuanya kita sampaikan di sini, termasuk bagaimana dampak itu apakah dia bersifat penting atau tidak. Nah, ini tahap yang pertama. Nah, hasilnya kita membuat daftar komponen lingkungan yang potensial terkena dampak. Jadi ini semuanya kita masukkan ke dalam daftar komponen lingkungan atau daftar identifikasi dampak potensial. Ya, tahap selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya
evaluasi ya terkait dengan dampak potensial ini. Kita membuang dari daftar potensial tadi komponen lingkungan yang tidak tergolong terkena dampak penting atau yang tidak mengalami perubahan mendasar. Ya, jadi semua dampak yang mungkin timbul dari kegiatan itu dari daftar komponen lingkungan yang kita buat di tahap sebelumnya, kita membuang ataupun mencoret beberapa daftar dampak yang tidak tergolong terkena dampak penting atau yang tidak mengalami perubahan besar. Nah, misalnya contoh seperti kerusakan badan air. Nah, maka nanti akan berdampak terhadap ekosistem dan lain seterusnya. Itu harus kita masukkan. Nah, kalau yang tidak mengalami perubahan mendasar, misalnya jika dia adalah pencemaran air, maka tidak berpengaruh terhadap pencemaran udara misalnya. Nah, maka pencemaran udara yang mungkin timbul karena ini adalah justru potensinya ada pencemaran air, maka pencemaran udara kita tidak masukkan ke dalam daftar. Atau misalnya yang mengalami kerusakan adalah badan air, terutama pada kerusakan ekosistem air, misalnya salah satu dampak yang timbul jelas berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di dalam air. Nah, sehingga dampak yang lain, misalnya yang ditimbulkan misalnya di apa terkait dengan kesehatan yang berhubungan dengan airborne disease atau pencemaran yang melalui udara kan tidak berpotensi, maka kita buang dari daftar itu. Nah, atau ekosistem air, maka yang mengalami kerusakan adalah komponen hewan yang ada di dalam air, maka hewan-hewan yang tidak kontak langsung dengan air atau yang tidak berhubungan dengan air, ya maka dia tidak berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, maka kita buang dari daftarnya. Nah, dengan meniadakan daftar dampak potensial yang tidak tergolong dampak penting dan mengganggu perubahan dasar ini, hasilnya adalah kita membuat daftar komponen lingkungan yang potensial saja yang terkena dampak penting. Maka yang kita sebut di sini sebagai dampak penting hipotetis. Artinya memang hanya khusus daftar yang berpotensi mengalami perubahan mendasar dan memang tergolong dari dampak penting. Nah, kalau tidak salah saya memang ada 7 kriteria dampak penting yang harus ataupun yang menjadi dasar pertimbangan apakah kegiatan itu wajib atau tidak wajib AMDAL. Nah, dari 7 dampak penting yang mungkin timbul, 7 kriterianya itu, maka kita menyimpulkan kegiatan tersebut wajib AMDAL. Nah, itu salah satunya. Nah, maka dalam evaluasi dampak potensial ini, daftar komponen lingkungan yang di tahapan yang kedua ini hanya yang memang tergolong mengalami dampak penting dan mengalami perubahan yang mendasar. Ya, tahapan yang ketiga adalah kita melakukan pemusatan dampak penting. Nah, di pemusatan dampak penting ini kita melakukan pengelompokan dampak penting hipotetis atas beberapa isu pokok dengan langkah yang pertama, dampak penting dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Nah, salah satu 7 kriteria dampak penting yang menjadi dasar penyusunan AMDAL adalah interaksi masing-masing dampak. Jadi dampak tersebut memiliki keterkaitan dengan masing-masing dampak yang lainnya. Jadi berpengaruh terhadap dampak yang lain. Nah, itu masuk ke dalam kelompok ini. Nah, misalnya tadi kalau mengalami kerusakan ekosistem lingkungan air misalnya, maka nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana tempat ekosistem tempat tinggal atau habitat dari hewan air seperti ikan. Nah, ikan nanti akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di mana nelayan kesulitan mencari ikan. Nah, ketika masyarakat ataupun nelayan kesulitan mencari ikan, maka nanti akan berpengaruh terhadap dampak ekonomi. Dampak ekonomi akan berpengaruh terhadap dampak sosial, bahkan nanti mengakibatkan banyak sekali ataupun tingginya tingkat kejahatan yang timbul dikarenakan orang yang dulunya bekerja sebagai nelayan
sekarang tidak lagi sebagai nelayan karena tidak dapat mencari ikan. Nah, itu salah satu contoh dampak yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, yang poin yang kedua, hasil ini adalah 2 atau 3 isu pokok lingkungan yang merupakan pengelompokan dampak penting. Ya. Jadi hanya beberapa isu pokok lingkungan berdasarkan identifikasi pengelompokan dampak penting ini. Nah, yang kedua kita membuat urutan isu pokok menurut kepentingan ekonomi, sosial maupun ekosistem. Nah, di sini kita melihat bagaimana aspek keuntungan secara ekonomi. Apakah akan berdampak positif lebih banyak kepada masyarakat atau justru masyarakat tidak menikmati dampak positifnya atau bahkan masyarakat hanya mengalami dampak negatifnya saja dari keberadaan suatu kegiatan. Nah, ini kita buat urutan isu pokoknya berdasarkan kepentingan ekonomi. Sosial yang tadi saya jelaskan terkait dengan pengaruh terhadap ekonomi ini sendiri terhadap tatanan sosial di masyarakat maupun kerusakan yang mendasar dari segi ekosistem, baik itu abiotik, biotik, dan kultur budaya masyarakat. Oke, selanjutnya adalah hasil ini urutan isu pokok lingkungan. Nah, jadi isu pokok lingkungan itu bisa saja tadi mana yang duluan mengalami kerusakan, kemudian menimbulkan dampak seperti apa, dan pengaruhnya terhadap apa. Nah, itu adalah urutan isu pokok lingkungan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh tahapan dari dampak potensial ini. Nah, yang pertama memang kita mendeskripsikan rencana kegiatan yang kita lakukan. Jelas ada 4 tahapan dari kegiatan, yaitu prakonstruksi, pasca konstruksi, tahap operasional maupun tahap pasca operasional. Nah, itu bagian dari rencana kegiatan. Nah, rona awal lingkungan hidup ini adalah rona dasar ataupun lingkungan hidup kondisinya bagaimana kondisinya sebelum dilakukan kegiatan. Nah, misalnya bagaimana tapak proyek kegiatan, kondisi awal, bagaimana lingkungannya, bagaimana ekosistemnya, bagaimana masyarakatnya sebelum kegiatan tersebut dikerjakan. Nah, itu bagaimana kondisi awalnya, itu adalah rona awal lingkungan hidupnya. Nah, di sini kita melihat dari rona awal lingkungan, kita bandingkan dengan deskripsi rencana kegiatan. Dari kondisi yang awal tadi, kemudian kita bandingkan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, apa dampak yang mungkin timbul? Nah, itu adalah hasil identifikasinya. Ya, misalnya tadi ini sebelum ada kegiatan, kondisi air, kondisi pesisir, kondisi tanah, dan seterusnya, kondisi ekosistem ini seperti apa. Nah, kalau misalnya suatu kegiatan itu dilakukan, nah maka nanti apa saja dampak yang mungkin timbul nih. Nah, misalnya akan mencemari air, akan merusak tanah, akan berpengaruh terhadap kondisi ekosistem tempat tinggal dari hewan-hewan air tersebut. Nah, nanti bagaimana dampaknya terhadap sosial masyarakat, bagaimana nanti dampaknya terhadap ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil identifikasi dampak yang kita lakukan berdasarkan pengkajian atau pembandingan antara rona awal lingkungan hidup dengan deskripsi rencana kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dari hasil identifikasi dampak potensial ini, kita menentukan daftar dampak potensial. Nah, kemudian dari daftar dampak potensial ini, kita melakukan evaluasi terhadap dampaknya tadi. Nah, kita pilih mana saja dampak-dampak yang merupakan ataupun yang berpengaruh terhadap dampak penting dan dampak yang mengalami perubahan mendasar. Nah, ini kita lakukan evaluasi dampaknya. Nah, dari hasil evaluasi ini kita membuat daftar penting hipotetik. Nah, yang kemudian kita lakukan focusing atau pemusatan dan kita dapatlah hasil isu pokok dan perumusan lingkup kedalaman studi andal kita. Nah, ini adalah proses lingkupan dampak penting yang kita lakukan. Ya, intinya ada 3 poin utama tadi ya, kita melakukan identifikasi dampak potensial, kemudian kita
melakukan evaluasi dampak potensial, kemudian kita melakukan focusing atau pemusatan isu pokok perumusan lingkup dari kedalaman AMDAL kita. Ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode perlingkupan. Nah, dalam penyusunan dampak potensial ini, metode perlingkupan yang kita lakukan yang pertama adalah kita membuat daftar uji. Nah, daftar uji ini dengan daftar uji sederhana, kemudian kita bisa menggunakan kuesioner dan bisa juga data-data deskriptif. Nah, kemudian yang kedua, metrik interaksi sederhana. Nah, kita membuat daftar interaksi atau hubungan satu kegiatan dengan dampak serta hubungan masing-masing dampak tersebut. Kemudian kita membuat bagan alir atau flowchart atau alur proses terjadinya dampak tersebut. Ya, supaya lebih mudah untuk mengidentifikasi, kita membuat bagan alir untuk melihat bagaimana proses kegiatan sampai dia menimbulkan dampak kegiatan. Oke, kemudian kita perlukan juga kajian secara teori dengan membuat telaah pusaka, dengan mencari referensi jurnal-jurnal maupun dari buku-buku tentang lingkungan. Oke, kemudian pengamatan di lapangan secara singkat, kita bisa melakukan evaluasi dengan observasi secara langsung, melihat bagaimana kondisi lingkungannya, kita dokumentasikan, kemudian kita laporkan hasilnya. Yang keenam, hasil analisis isi ya, konten analisis, yaitu hasil laporannya, baik itu secara deskriptif, secara teori, maupun hasil observasi di lapangan. Oke, kemudian yang ketujuh adalah interaksi kelompok. Kita membuat rapat atau karya, ya, termasuk juga forum group discussion. Ini diatur ya untuk konsultasi publik ini menurut keputusan Kepala Bapedal nomor 8 tahun 2000 ya, terkait dengan syarat untuk interaksi kelompok ya, untuk menentukan komponen lingkungan yang ataupun untuk menentukan komponen lingkungan yang terkena dampak. Ya, ini metode perlingkupan yang dilakukan di dalam penyusunan dampak potensial ini. Oke, proses metode perlingkupan dampak penting. Nah, yang pertama tadi kita melakukan perbandingan antara deskripsi kegiatan dengan rona awal lingkungan. Kita mengidentifikasi dampak potensial. Nah, ini dengan menggunakan konsultasi publik dan metode identifikasi dampak. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut kita dapatlah dampak potensial yang timbul. Kemudian kita melakukan evaluasi dengan cara konsultasi publik, observasi lapangan, dan telah teori di kajian pustaka. Nah, dengan telah teori ini, konsultasi publik dan observasi di lapangan, evaluasi dampak potensial menghasilkan yang namanya dampak penting hipotetik atau dampak potensial hipotetik. Nah, dari dampak potensial hipotetik ini kita lakukan lagi pemusatan atau focusing, di mana ini kita menilai bagaimana keterkaitan satu dengan yang lainnya dan kemudian bagaimana evaluasi terkait dengan agregasi dari masing-masing dampak tersebut atau menilai bagaimana secara teori maupun secara evaluasi di lapangan benar atau tidak pembuktian kita bahwa memang dari daftar tersebutlah yang mungkin terjadi nanti jika kegiatan proyek kita lakukan. Ya. Dari hasil pemusatan ini kita dapatkan isu pokok dan lingkup dari kedalaman AMDAL kita. Nah, ini proses dan metode pengumpulan data terkait dengan perlingkupan dampak penting ya dalam penyusunan dokumen AMDAL. Nah, perlingkupan contoh nih, bagaimana kita membuat perlingkupan dampak penting proyek pertambangan di pesisir. Nah, jika kita melakukan kegiatan pertambangan di daerah pesisir pantai atau sungai misalnya, maka contoh dari perlingkupan dampak potensialnya seperti ini.
Yang pertama, jika kita melakukan kegiatan pertambangan di pesisir, maka akan memiliki dampak potensial yang pertama perubahan iklim secara mikro, ya. Jadi tidak menyeluruh, tapi mungkin saja berdampak pada iklim di sekitar kegiatan. Kemudian berpengaruh terhadap kualitas udara dan kebisingan karena kita melibatkan banyak sekali kendaraan-kendaraan untuk prakonstruksi maupun untuk kegiatan konstruksinya. Nah, kemudian mengalami erosi darat nih, kerusakan pada badan tanah di sekitar pesisir, terutama daerah pantai. Kemudian jika mengalami kerusakan erosi pada bibir pantai ataupun bibir sungai, maka tanah tersebut dapat mengakibatkan kekeruhan pada air sehingga kualitas air sungai menjadi menurun. Nah, kualitas air laut jika dia sampai kepada badan air laut ya atau terkena pada air laut ya. Nah, ini juga karena tingkat kekeruhan tinggi tadi dan semakin berkurangnya atau semakin menipisnya bibir pantai, maka akan mengakibatkan arus laut semakin meningkat. Nah, kalau air laut meningkat, maka dapat berpengaruh terhadap vegetasi darat ya, atau hewan-hewan yang ada di darat atau termasuk juga manusia yang ada di daratan ya, karena bisa saja gelombang air pasang dan seterusnya juga berpengaruh terhadap vegetasi di darat. Nah, selain di darat juga akan berpengaruh terhadap di pantai, kemudian akan mempengaruhi keberadaan hewan-hewan atau satwa liar ya, karena sebagai habitat hewan tersebut tinggal, ini juga akan mempengaruhi satwa liar yang ada di sekitarnya. Nah, biota laut juga akan berpengaruh karena mengalami kerusakan pada habitat hewan-hewan air, karena tadi ada mengalami kerusakan atau erosi, kemudian berpengaruh terhadap kualitas air laut, sehingga biota laut akan mengalami dampak negatif. Nah, akan juga berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan usaha, karena akan tadi saya bilang sebelumnya dia bekerja sebagai nelayan, karena air laut tercemar, kemudian hewan laut atau biota laut mengalami kepunahan ya atau jumlahnya berkurang ya, maka akan mengakibatkan orang yang dulunya nelayan sekarang berhenti sebagai nelayan karena tidak bisa atau penghasilannya sebagai nelayan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Nah, jika berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan usaha, maka perekonomian lokal juga akan terdampak. Nah, bagaimana kesempatan masyarakat di sekitar proyek yang berada di kegiatan pesisir, kalau dia tidak bekerja sebagai pekerja tambang, maka dia hanya mengalami dampaknya saja. Nah, salah satunya tadi ya, nelayan atau masyarakat yang berada di sekitar pesisir yang dulunya dia uh, mengandalkan biota laut untuk makan sehari-hari atau untuk pekerjaan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perekonomian secara lokal. Nah, hak-hak wilayah juga akan mengalami perubahan ya, yang dulunya apa ada banyak sekali adat budaya masyarakat setempat yang mengandalkan laut sebagai kegiatan utama mereka, sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap hak-hak yang ada di masyarakat setempat. Nah, struktur dari interaksi sosial akan berpengaruh karena yang mendapatkan manfaat misalnya lahan yang dibeli, maka dia dapat secara perekonomian baik, tapi yang hanya mengalami dampak seperti yang tadi tidak mampu bekerja dan lain seterusnya, maka ini akan mengalami bentrokan atau gesekan secara sosial ya. Ini berdampak pada masyarakat. Nah, dampak terhadap kesehatan masyarakat tadi dari berbagai macam dampak lingkungan yang ada, jelas pengaruhnya terhadap kesehatan ada ya, terutama pada air, konsumsi makanan, maupun pada kerusakan-kerusakan lingkungan seperti di udara, iklim, dan lain seterusnya. Nah, kerusakan lingkungan jelas tadi beberapa komponen lingkungan biotik maupun abiotik itu akan berpengaruh ya terhadap kondisi kesehatan lingkungan, terutama pencemaran yang terjadi di badan air, erosi darat maupun erosi pada bibir pantai. Nah, kemudian dari dampak potensial ini kita dapat rumuskan dampak potensial hipotetiknya. Nah, dari semua dampak yang ada ini, dampak potensial hipotetik yang mungkin muncul misalnya
kualitas udara, kebisingan, kualitas air laut, arus laut, vegetasi darat, pantai, satwa liar, kemudian biota laut, kesempatan kerja dan usaha, perekonomian lokal akan berpengaruh, struktur hak wilayah dan struktur interaksi sosial akan berpengaruh. Nah, ini dari semua dampak yang terjadi tadi, yang paling mungkin berdampak, yang mengalami perubahan dampak penting dan mengalami perubahan yang secara mendasar adalah item-item yang saya sampaikan di dampak penting hipotetik ini. Nah, ini yang paling mungkin terjadi di masyarakat. Nah, dari dampak penting hipotetik ini kita rumuskan kembali menjadi isu-isu pokok lingkungan seperti penurunan kualitas lingkungan, produktivitas dan keragaman hayati berkurang, perubahan struktur sosial di masyarakat, dan mempengaruhi perekonomian daerah. Nah, dari semua dampak penting hipotetik ini tadi, maka isu pokoknya ada 4 yang utama: penurunan kualitas lingkungan, produktivitas dan keanekaragaman hayati mengalami perubahan, kemudian tadi terjadi perubahan yang mendasar terkait dengan perubahan sosial, dan perekonomian di daerah akan berpengaruh. Nah, ini adalah contoh pelingkupan dampak penting proyek pertambangan di daerah pesisir. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyusunan dampak potensial ini. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.